Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk motivasi untuk selalu thalabul ilmi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kajian mata kuliah pengembangan pribadi konselor, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah pengembangan landasan dan identitas religius seorang konselor ya. Sebelum kepada itu ya, ini saya sampaikan dulu tentang kompetensi dasar ya yang diharapkan dalam kajian pada kali ini ya. Jadi setelah membahas materi ini ya, harapannya mahasiswa dapat mengaplikasikan sikap, keterampilan, kesadaran dan komitmen ya selaku konselor dalam landasan dan identitas religius. Jadi harapannya mahasiswa ataupun calon konselor ya nanti bisa mengaplikasikan terampil dan sadar serta berkomitmen ya dalam landasan dan identitas religius ya, terutama dalam layanan konseling. Landasan religius konselor ya. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya agar konselor menetapkan konseling sebagai makhluk Tuhan. Jadi landasan religius di sini ya harapannya agar seorang konselor ya menempatkan konseling atau klien itu sebagai makhluk Tuhan ya, atau makhluk Allah dengan segenap kemuliaannya ya, dengan berbagai macam kemuliaannya, karena kita tahu bahwa di dalam Islam ya yang namanya manusia itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna ya. Itu terus yang selanjutnya adalah menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Jadi nanti kalian sebagai calon konselor harus menempatkan manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki berbagai potensi ya, yang memiliki segenap kemuliaan, yang memiliki segenap kesempurnaan ya. Itu jadi pandangan kita terhadap manusia itu harus positif ya. Terus yang selanjutnya landasan religius terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Jadi kalian sebagai calon konselor ya, harapannya nantinya ya dalam pelaksanaan konseling itu kalian bisa mengintegrasikan nilai-nilai agama ya. Jadi kita sebagai orang Islam tentunya memiliki ajaran-ajaran agama, yaitu agama Islam, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Lah itu harapannya bisa diintegrasikan ya pada pelaksanaan konseling ataupun proses konseling. Apalagi kalian semua sebagai mahasiswa IAIN Kudus yang memiliki visi Islam terapan ya, yaitu sebuah pola yang mana selalu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kehidupan kita. Maka ya kita harus senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling ya. Untuk menjawab hal itu, maka sudah sepatutnya agama mendapatkan tempat dalam praktek-praktek konseling. Jadi karena pentingnya agama ya, mulianya ajaran agama dan lengkapnya ajaran yang ada di dalam agama Islam, maka kita patut untuk menggunakan agama ataupun untuk menjadikan agama sebagai
tempat ataupun panduan dalam kita melaksanakan praktek konseling ya. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana kontribusi landasan religius terhadap pengembangan pribadi konselor ya. Kita kira-kira seperti apa sumbangan kontribusi ya landasan religius ataupun keagamaan itu sendiri terhadap pengembangan pribadi konselor. Hakikat manusia menurut agama ya. Jadi kita tadi sudah mengkaji tentang bagaimana ya agar supaya seorang konselor itu memandang manusia itu sebagai makhluk Tuhan dengan berbagai potensi dan juga kesempurnaan ya. Sekarang kita akan mengkaji kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manusia. Hakikat manusia itu seperti apa sih lah? Yang pertama, konselor dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hakikat manusia menurut agama ya. Jadi kita harus tahu ya manusia itu menurut Islam ya itu yang seperti apa ya. Misalnya di dalam Islam ya manusia sebagai khalifah ya, manusia sebagai makhluk yang sempurna, manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah lah. Itu adalah hakikat-hakikat manusia ya menurut agama ataupun Islam, dan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Konselor ya juga harus tahu kira-kira peran agama dalam kehidupan manusia itu yang seperti apa. Kalau berbicara tentang konteks agama itu sendiri ya, berbicara Islam dari kata salama yaitu selamat, maka harapannya ya agama juga mampu mendatangkan keselamatan bagi semua orang ya. Kemudian yang selanjutnya visi ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, maka dari itu ya Islam harus mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk para konselor-konselornya ya. Dalam melaksanakan konseling harus mampu memberikan keselamatan dan harus mampu memberikan rahmat bagi klien ataupun konseli yang dihadapi. Sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama ya. Jadi manusia itu ya secara hakiki itu adalah makhluk beragama ataupun homo religius. Jadi fitrah manusia itu adalah beragama. Kalau di dalam Islam ya itu dijelaskan bahwa dulu ya ketika kita masih di Lauhil Mahfuz ya, dulu kita pernah bersaksi ya kepada Allah ketika ditanya alastu birabbikum ya, siapa Tuhanmu, kemudian kita menjawab qalu bala syahid. Nah jadi engkaulah Tuhanku ya Allah, kan seperti itulah. Jadi makanya yang namanya manusia itu secara fitrah itu adalah beragama ya atau homo religius lah. Kalau kemudian ada orang yang kemudian mengaku tidak beragama, yaitu itu bohong itu ya. Karena memang sejatinya manusia itu fitrahnya adalah beragama ya. Untuk menerima nilai kebenaran yang bersumber dari agama. Jadi fitrah manusia itu beragama dan fitrah manusia adalah menerima kebenaran agama. Kalau kita orang Islam ya berarti kita menerima kebenaran ajaran Islam ya. Terus yang selanjutnya, fitrah beragama ini menjadi potensi arah perkembangan amat tergantung pada kehidupan beragama. Jadi kalau kemudian kita menginginkan agar fitrah beragama kita itu senantiasa berkembang ya, maka itu tergantung bagaimana kehidupan beragama kita. Kalau kemudian kita beragama secara baik, secara soleh, secara sosial, soleh secara spiritual ya, nanti insya Allah ya fitrah keagamaan kita juga ikut baik. Lah begitu juga dalam pelaksanaan konseling, ini harapannya adalah agar seorang konselor mampu membantu seorang klien ataupun konseli menemukan fitrah keberagamaannya. Melalui penerapan dan mengamalkan pelajaran agama, berarti manusia telah mewujudkan potensi jati dirinya, identitas dirinya yang hakiki, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka
muka bumi. Jadi ketika manusia baik itu konselor maupun konseli ya mampu menerapkan, mampu mengamalkan ajaran agamanya, berarti dia sudah mewujudkan potensi dirinya, mewujudkan identitas dirinya sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai seorang khalifah ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang konselor harus senantiasa meningkatkan sisi-sisi kefitraan kita ya, dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran agama. Begitu juga kita sebagai seorang konselor harus senantiasa membantu klien ataupun konseli agar kembali kepada fitrahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai agama di dalam kehidupan konseli ataupun klien. Sebagai hamba dan khalifah Allah, manusia memiliki tugas suci yaitu beribadah dan mengabdi kepadanya. Jadi fitrah kita sebagai seorang hamba, fitrah kita sebagai seorang khalifah ya, itu memiliki tugas yaitu ibadah dan juga mengabdi kepada Allah. Yang selanjutnya adalah identitas religius dan spiritual konselor ya. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling ya, yaitu mengaplikasikan bahwa konselor sebagai helper ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai seorang konselor ini adalah seorang helper ataupun penolong atau pemberi bantuan ya. Lah, pemberi bantuan itu dituntut untuk memiliki pemahaman nilai-nilai agama ya itu. Karena apa? Karena agama sendiri sebuah perangkat ajaran yang di situ mengantarkan manusia kepada keselamatan, kepada kebaikan, kepada kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Makanya sebagai seorang konselor harus tahu tentang nilai-nilai agama. Apalagi seorang konselor ataupun calon konselor atau dari kampus IAIN Kudus ya, harus tahu nilai-nilai agama ya, dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya seorang konselor tidak hanya sekedar tahu ya, tidak hanya sekedar tahu tentang agama, tapi juga mengamalkan nilai-nilai agama tersebut ya, khususnya dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada konseli ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mengamalkan ya nilai-nilai agama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kita. Yang selanjutnya, di dalam proses bantuan yang diberikan itu bernilai ibadah. Jadi kita harus berpikir ya, merenung bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan wujud ibadah, wujud pengabdian kita kepada Allah. Maka kegiatan tersebut harus didasarkan kepada keikhlasan dan juga kesabaran. Jadi sebagai seorang konselor Islam dalam melaksanakan konseling ya diniati ibadah, karena innama a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu tergantung pada niat. Kalau kita pengen agar supaya proses konseling kita itu diridhoi oleh Allah, memiliki nilai pahala ya, maka harus diniatkan dengan ibadah ya. Kalau kita beribadah dalam bentuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, maka harus ikhlas dan juga sabar, karena yang namanya proses konseling itu adalah sebuah aktivitas, adalah sebuah proses. Jadi dia tidak instan, konseli langsung sadar, konseli langsung baik, konseli langsung selesai masalahnya, tapi proses. Nah, proses itu harus kita hadapi dengan ikhlas dan juga sabar. Yang selanjutnya adalah persyaratan ya seorang konselor ya, kaitannya dengan landasan spiritual konselor tadi. Prayitno dan juga Erman Amti ya mensyaratkan ada 2 syarat menjadi seorang konselor ya. Kita nanti melihat diri kita ya, apakah kita sudah memenuhi syarat tersebut ataukah tidak. Yang pertama, konselor hendaknya orang yang beragama. Jadi konselor itu harus beragama agar supaya pelaksanaan konselingnya itu sesuai dengan nilai-nilai agama.
dan mengamalkan dengan baik keimanannya sesuai dengan agama yang dianut. Jadi tidak hanya sekedar beragama, tapi juga mengaplikasikan keimanannya, aplikasikan keagamaan tersebut di dalam proses pelayanan, bimbingan dan konseling ya. Gimana? Sudah memenuhi persyaratan atau belum ya? Terus yang selanjutnya adalah konselor sedapat-dapatnya mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah konseli. Jadi dalam rangka membantu konseli menyelesaikan masalah ya, kita sebagai seorang konselor harus senantiasa mentransfer ataupun menginternalisasikan nilai-nilai kaidah-kaidah agama ya yang relevan tentunya dengan masalah yang dihadapi oleh konseli ya, karena memang di dalam agama itu ya tuntunan, panduan ya, maka kita sebagai seorang konselor ya harus menjadikan agama itu, nilai-nilai agama itu sebagai upaya untuk membantu masalah konseli ya. Yang selanjutnya adalah religiusitas dan perubahan sosial ya. Perubahan-perubahan sosial yang cepat ya, rapid social change ya, sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi nilai-nilai moral, etika dan gaya hidup. Jadi sekarang ini modernisasi ya, industrialisasi, kemajuan iptek itu telah mempengaruhi nilai-nilai moral ya. Oleh karena itu kita harus mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, yaitu fitrah beragama, agar supaya tidak tercerabut dari nilai-nilai moral etika ya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan proses bimbingan dan konseling. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tersebut. Kadang-kadang dapat membuat individu jatuh sakit dan mengalami gangguan penyesuaian diri. Jadi banyak orang yang kemudian tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga sakit ya, sehingga mereka sakit dan juga mengalami gangguan penyesuaian diri. Lah itu harus dibantu ya. Cara bantunya gimana? Ya salah satunya adalah dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling itu sendiri tadi ya, semestinya bimbingan konseling itu harus menginternalisasi ya nilai-nilai agama agar supaya manusia itu tidak tercerabut dengan hakikat ataupun fitrahnya sebagai seorang manusia yang beragama. Yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan tata nilai kehidupan ya. Pola hidup masyarakat yang semula sosial religius ya, dulu sosial religius, cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat individual, materialis dan juga sekuler. Kenapa kita kemudian butuh agama dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling? Karena masyarakat sekarang ini sudah berubah dari masyarakat yang tipe sosial religius menjadi masyarakat yang individual, materialis dan juga sekuler. Ini harus dikembalikan kepada fitrahnya. Yang kedua adalah pola hidup yang semula sederhana produktif ya, cenderung ke arah pola hidup mewah, konsumtif dan juga serba instan. Jadi sekarang ini sudah berubah seperti itu. Maka kita perlu untuk kemudian melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam bimbingan dan konseling agar supaya mereka tidak terjerumus ataupun mengikuti arus perkembangan zaman yang serba mewah, konsumtif dan juga serba instan. Yang selanjutnya adalah struktur keluarga yang semula keluarga besar ya, extended family, cenderung ke arah keluarga inti atau nuclear family, bahkan sampai pada keluarga tunggal. Begitu juga pada aspek keluarga ini sudah berubah. Maka kita perlu kembali kepada pola-pola keagamaan ya, sehingga kehidupan keluarga kita juga ikut membaik, tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Hubungan kekeluargaan yang semula erat dan kuat cenderung menjadi longgar dan
dan rapuh ya. Sekarang ini seperti itu, sehingga sekali lagi ya kita perlu panduan, kita perlu pedoman, yaitu ajaran agama itu sendiri, sehingga kekeluargaan kita bisa menjadi erat dan juga kuat kembali. Yang selanjutnya, ambisi karir dan materi yang sebelumnya menganut asas-asas hukum dan moral serta etika cenderung berpola tujuan menghalalkan segala cara, misalnya dengan melakukan KKN, kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Jadi sekarang ini karena era-eranya adalah kompetitif, seseorang itu istilahnya menghalalkan segala cara ya. Itulah, padahal itu sangat jauh sekali dari nilai-nilai keagamaan. Nah, makanya kita harus kembalikan kepada nilai-nilai agama agar perubahan-perubahan itu ya kita hadapi ya dengan nilai-nilai keagamaan ya, sehingga kita tidak tercerabut dari nilai-nilai keagamaan. Yang selanjutnya adalah ya keteladanan Rasul ya. Jadi dalam rangka menghadapi industrialisasi, materialisasi ya, pokoknya perubahan zaman, perkembangan iptek itu, kita sebagai seorang konselor ataupun dalam proses pelaksanaan konseling, kita harus mengikuti ataupun meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah ini adalah suri tauladan yang mulia ataupun uswatun hasanah ya. Jadi kita sebagai orang Islam ya harus meneladani beliau, tidak perlulah cari teladan-teladan yang lain. Cukup Rasul ya yang kita telah teladani ya, karena Rasul luar biasa ya. Jadi beliau ikhlas, beliau tepati janji, perhatian, yakin, tawakal, berbuat baik, rendah hati ya, berakhlak baik, takwa, belas kasihan ataupun memiliki empati, pemberani, takut kepada Allah, adil, penolong, zuhud, sabar, keperwiraan, kehati-hatian atau warok ya, penutup aib orang ya, toleran, menjaga lisan ya, ini Rasul luar biasa, pemaaf, memiliki rasa malu, ridha atau rela, penyayang, jujur, amanat, selalu bersyukur, berseri-seri wajahnya, menjauhkan dari yang haram, melapangkan kesempatan, percaya atas kebesaran Allah, mengharap keridhaan Allah, lemah lembut, ramah, pemaaf, pengampun, menyimpan rahasia ya, berlomba dalam kebaikan, pemberi nasihat, wasiat, dan pembawa kabar baik. Kalau seorang konselor mau meneladani apa-apa yang ada pada diri Rasulullah, insya Allah dia akan menjadi konselor yang baik. Insya Allah pelaksanaan konseling akan efektif. Karena apa? Karena instrumen terpenting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah pribadi konselor. Kalau pribadinya baik, maka konselingnya juga akan berjalan efektif. Ayo teladani Rasulullah kalau kita ingin menjadi seorang konselor yang baik, konselor yang efektif. Selanjutnya kontribusi landasan religius ya. Kontribusi landasan religius yang pertama adalah memelihara fitrah ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berbagai kemajuan iptek, globalisasi, modernisasi, industrialisasi itu sudah membuat manusia itu tercerabut dari fitrahnya. Lah kalau kemudian kita ya sebagai konselor menanamkan landasan religius dalam diri kita, maka kita secara langsung sudah memelihara kefitrahan kita sebagai manusia yang beragama.
Ataupun ketika dalam pelaksanaan konseling kita menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada klien ataupun konseling, maka secara tidak langsung kita sudah memelihara fitrah konseling ataupun klien kita agar supaya tidak tercerabut dari fitrah keagamaannya. Yang selanjutnya adalah memelihara jiwa, ya. Berbagai perubahan, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan telah membuat manusia itu jiwanya itu kosong, ya. Sehingga kita harus mengisi jiwa-jiwa yang kosong tersebut dengan nilai-nilai keagamaan, ya. Dengan kita mengisi jiwa kita dengan nilai keagamaan, dengan kita mengisi jiwa konseling ataupun klien dengan nilai keagamaan, maka niscaya kita telah memelihara jiwa kita, ya, dan juga jiwa klien kita, ya. Yang selanjutnya adalah memelihara akal, ya. Allah sudah memberikan manusia akal untuk berpikir. Yang ini menjadi pembeda antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Lah, dengan landasan religius ini kita dipandu oleh agama, kita dipandu oleh Al-Quran dan hadis agar supaya akal ini diajak untuk berpikir secara baik. Maka kalau kita sudah melakukan itu, niscaya kita sudah melakukan upaya untuk memelihara akal kita. Yang selanjutnya adalah memelihara keturunan, ya. Kenapa demikian? Ya, karena kita tahu bahwa globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan juga pengembangan iptek sekarang ini sudah membuat anak-anak muda, generasi-generasi penerus ini lupa dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, dengan kita kemudian menerapkan nilai-nilai spiritual di dalam diri kita dan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaan konseling, itu sudah merupakan upaya bagi kita untuk memelihara keturunan ataupun generasi penerus agar mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai keagamaan ataupun fitrah beragama. Ya, yang terakhir, ya, perilaku membantu yang dilandasi nilai keagamaan, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu makna pemberian bantuan, ya. Kira-kira pemberian bantuan dalam proses konseling itu yang seperti apa, ya. Yang jelas pemberian bantuan dalam proses konseling itu sifatnya sangat-sangat mulia dan sangat-sangat membantu bagi konseling maupun ataupun klien, karena dengan kita berbicara, dengan kita melakukan konseling, nanti beban-beban, masalah-masalah yang dialami oleh klien itu harapannya bisa terbantu, sehingga dengan kita memaknai, ya, pemberian bantuan, dalam kita membantu itu senantiasa kita akan semakin semangat dalam membantu, semakin profesional dalam membantu, ya. Terus kemudian semakin sabar dalam membantu dan semakin ikhlas dalam melakukan bantuan, yaitu dalam bentuk bimbingan dan konseling, ya. Yang selanjutnya peran nilai agama dalam menghadapi kehidupan global. Jadi proses membantu ini, ya, harus berpedoman pada nilai-nilai agama. Kalau kita ke orang Islam, ya berarti pada Al-Quran dan juga hadis, ya. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan global agar supaya manusia ini tidak tercerabut dengan fitrah keagamanya, tidak tercerabut dari nilai-nilai keagamaannya, agar mereka kembali ingat pada fitrahnya, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, ya. Itu jadi sekali lagi, ya, sebagai seorang konselor tadi, ya, ada 2 syarat: harus paham, ya, terus kemudian mengaplikasikan, ya, proses bantuannya dan menjadikan nilai-nilai agama itu diinternalisasikan dalam pelaksanaan konseling, ya. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah kalian sudah
memenuhi syarat sebagai seorang konselor, apalagi seorang konselor Islam loh ya, sebagai alumni BKPI YAIN Kudus khususnya harus paham nilai-nilai keagamaan, harus mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan, dan harus menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaan konseling ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita kaji ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberi semangat motivasi oleh Allah agar senantiasa dapat mengikuti kajian-kajian keilmuan ataupun kajian perkuliahan yang lain. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.